Oke, baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Malam, Bu. Oke, sepertinya saya mengenal beberapa nama-nama dari mahasiswa yang masuk pada kelas saya, ya, kelas bisnis digital di hari Kamis ini. Sebelum saya mulai, saya mintakan dulu semuanya untuk menghidupkan kamera, ya. Selama proses perkuliahan berlangsung, saya harap semua kamera dalam keadaan hidup. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya, Bisnis Digital, di semester 7. Dan malam hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan materi perkenalan, kontrak perkuliahan, dan juga ada sedikit materi mengenai konsep dasar bisnis digital. Ya, sebelumnya pasti sudah pada mengenal saya siapa, ya kan? Dan mungkin sebagian juga ada yang belum kenal sama saya, atau jangan-jangan ini semua udah pada kenal saya? Belum, Bu. Saya baru. Belum, Bu. Oke, berarti ada yang baru masuk pertama kali. Iya. Baru pertama kali jumpa sama saya, ya. Oke. Iya, Bu. Baik. Oke, baik. Jadi saya akan share screen, perkenalan dulu materinya. Kelihatan di layar? Kelihatan, Bu. Oke. Baik, kita mulai saja ya. Selamat datang di perkuliahan saya di kelas bisnis digital. Nama saya Anissa Febrina, SIKOM MIKOM. Kalian bisa panggil saya Bu Ica. S1 jurnalis, S2 media industri dan bisnis. Bekerja di radio, pernah bekerja di radio, advertising, TV. Sekarang ini saya udah nggak di kepegawaian Unpad. Jadi saya sekarang bekerja di sebuah startup ya di bidang graphic design, videografi dan juga fotografi. Terakhir 1 tahun belakangan ini saya jadi seorang content creator untuk YouTube. Oke, how to connect with me. Jadi kalian bisa kontak saya via WhatsApp, Japri. Kalau misalnya mungkin izin bekerja, izin sakit, ya silakan Japri ke saya. Kemudian Instagram saya juga boleh di follow, Ica KSB. Terus YouTube ya, di YouTube ini mungkin saya akan sangat merekomendasikan untuk di subscribe karena video pembelajaran akan ada di YouTube. Jadi nanti kita akan ada metode perkuliahan yang akan saya jelaskan ya. Karena metode perkuliahan di semester ini sangat berbeda dari semester sebelumnya. Kemudian untuk email bisa kalian catat juga di anissafebrina@dosen.pancabudi.ac.id. Oke, nanti mungkin tugas-tugas, kuis itu akan dikumpulnya via email. Oke, nah saya jelaskan berikutnya mengenai metode penilaian. Mungkin sama seperti dosen-dosen lainnya ya dan mata kuliah lainnya. 10% itu etika, 20% itu tugas, 30% itu UTS, 40% itu UAS. Ya, jadi sangat diharapkan sekali UTS dan UAS kalian berpartisipasi agar nilai 30 dan juga 40%-nya tercukupi. Oke. Nah, selanjutnya adalah tata tertib. Pertama, mahasiswa wajib online dan masuk meeting room pada waktu yang telah ditentukan. Saya akan absen satu persatu. Kalau waktunya mencukupi, tapi kalau tidak mencukupi akan saya capture absennya via foto bersama. Ya, jadi pastikan jangan live, ya harus mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir.
Link meeting room itu selalu saya kirimkan H-1 sebelum perkuliahan berlangsung, ya. Kemudian mahasiswa wajib menggunakan baju sopan, rapih ya saat video conference dan memilih tempat yang jauh dari keramaian supaya apa yang saya sampaikan itu didengar dengan baik. Kemudian mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kuliah online sambil makan, berbaring di tempat tidur, mengobrol dan lain-lain. Jadi mohon tetap dijaga tata krama terhadap dosen. Selanjutnya mahasiswa wajib mengaktifkan layar video kamera baik di HP ataupun laptop, ya, jangan sampai kayak tadi di awal back screen. Sebelum perkuliahan silakan, tapi kalau sudah mulai perkuliahan mohon tetap mengaktifkan kameranya. Saat dosen ataupun teman sedang berbicara, ya, menjawab pertanyaan, mahasiswa wajib menonaktifkan suara atau di-mute suara yang lainnya. Terakhir harus bicara satu persatu, ya. Mungkin kalau di Zoom ini ada fitur angkat tangan, ya, jadi mungkin bisa digunakan kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin berbicara. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang ini kan kita dalam hampir 2 tahun belakangan ini ya, kita kuliah online, ya. Tentunya nggak hanya dipersiapkan ketika di kelas saya saja, tapi saya harap juga ini diterapkan ke dosen-dosen atau mata kuliah lainnya. Jadi sebenarnya kalau kuliah online itu apa sih yang harus disiapkan gitu kan? Pertama itu adalah kalian dengarkan, ya. Bagaimana cara mendengarkannya? Mendengarkan dengan baik itu adalah dengan cara mematikan suara. Terkadang kita agak noise ya, suara-suara bising, mungkin lagi ada yang di jalan dan lain-lain gitu kan. Jadi harap dimatikan suaranya agar konsentrasi teman-temannya juga berjalan dengan baik. Kemudian respect. Respect ini artinya menghormati ya, sama-sama menghargai kita, hidupkan kameranya ya, jangan dimatikan selama kelas berlangsung. Terakhir berikutnya adalah right ya. Kalian kalau kuliah jangan hanya sekedar hadir di kelas, absen selesai ya. Artinya apa? Setiap dosen itu pasti ada poin-poin penting yang disampaikannya ya. Jadi paling enggak ya di depan handphone kalian atau di depan laptop kalian sediakanlah kertas gitu ya. Buku, kertas atau media lainnya terserah. Kalian catat poin-poin penting apa yang dijelaskan sama dosen ya. Enggak semua hal itu ada di dalam PowerPoint. Artinya mungkin dosen memberikan contoh, memberikan penjelasan dan lain-lain, itu bisa kalian catat poin-poin pentingnya. Oke, terakhir adalah speak. Speak di sini artinya dalam kelas online ya, ada tanya jawab, ada diskusi, ada sharing. Jadi jangan ketika saya tanya diem gitu ya, atau misalnya ketika temannya berbicara tidak ada respon gitu ya. Jadi harus listen, respect, write, and speak. Oke. Nah, seperti yang saya bilang di awal, metode kuliah kita agak sedikit berbeda di semester ini, ya. Mohon diperhatikan, metode kuliah untuk pertemuan 1, 2, dan 3 itu kita tatap muka, ya, seperti biasa di Zoom seperti ini, oke? Itu 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6, dan 7, ya, itu adalah dengan metode menyimak video pembelajaran di YouTube. Jadi pertemuan 4, 5, 6, dan 7 saya akan upload video pembelajaran di YouTube, kemudian nanti kita akan diskusikan. Entah itu diskusi di YouTube-nya atau di forum e-learning-nya, nanti kita akan sesuaikan. Oke. Kemudian di pertemuan ke-8 adalah UTS. UTS di mata kuliah bisnis digital ini itu tidak ada soal, tidak ada menjawab soal. UTS-nya adalah kalian harus membentuk kelompok ya dan mengerjakan proposal bisnis digital. Ya, kalian buat rancangan, proposal itu kan tahu ya, paham kan? Proposal itu adalah rancangan. Ya, kalian rancang bisnis digital yang ingin kalian buat. Oke, itulah UTS-nya. Nah, di pertemuan setelah UTS 9, 10, 11 ya, kita akan tatap muka lagi nih via Zoom. Tapi ada presentasi kelompok. Apa yang dipresentasikan, Bu? Gitu kan? Proposal yang kalian buat bersama kelompok-kelompok kalian itu kalian presentasikan. Kalian harus
presentasikan ke saya bagaimana rancangan bisnis yang mau kalian buat. Ya, itu di pertemuan 9, 10, dan 11. Kemudian selanjutnya pertemuan 12, 13, 14, 15 menyimak video pembelajaran lagi di YouTube ya dengan metode yang sama. Terakhir di pertemuan 16 UAS ya. UAS-nya itu adalah implementasi dari proposal bisnis digital yang kalian buat. Implementasinya gimana, Bu? Misalnya nih, kalian buat proposal bisnis menjual bisnis jasa fotografi misalnya. Implementasinya apa? Paling enggak adalah medsosnya, adalah website jasa fotografinya seperti itu. Itu diharapkan dari UAS ya. Di UAS, di pertemuan UAS itu implementasinya dari mata kuliah bisnis digital. Jadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan bisa mengaplikasikan, bisa membuat bisnis digitalnya. Mungkin ada pertanyaan, Bu, nggak tahu lah cara buat bisnis digital gimana. Makanya belajar 1 semester ini. Ya, 1 semester ini kita pelajari supaya kalian bisa memahami cara membuat atau membangun bisnis digital. Oke? Sampai sini tentang kontrak perkuliahan. Ada pertanyaan? Silakan. Langsung menghidupkan kamera saja. Menghidupkan suara aja. Kalau ada pertanyaan. Kalaupun nggak ada pertanyaan, mungkin bisa jawab, nggak ada, Bo, gitu kan? Boleh kirim filenya ke grup, Bu? Boleh, boleh. Biar dibaca ulang. Oke, boleh. Boleh sekali. Nanti saya akan kirim ke grup setelah kelas berakhir. Oke. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke materi ya. Sedikit materi tentang konsep dasar bisnis digital. Oke. Baik. Kita bicara soal revolusi industri. Adakah yang bisa menjelaskan kepada saya dan teman-teman lainnya apa sih revolusi industri itu? Silakan. Ayo, silakan. Dihidupkan suaranya jika ingin menjawab. Atau saya panggil satu-satu nih. Ya, Khairani. Putus-putus, Khairani. Menurut saya itu adalah perubahan dari Khairani putus-putus suaranya. Iya. Ya, Bu, mati lampu di sini, Bu. Oh, alah. Menurut saya, Pantesan gelap-gelapan ya. Oke. Menjadi... Mana ulang lagi? Menurut saya, Bu. Bisa dengar, Bu? Ya, siapa ini? Khairani, Bu. Oh, oke, Khairani. Oke. Ya. Menurut saya, Bu, perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, Bu. Oke, perubahan apa nih dalam artinya? Apa yang berubah? Yang misalnya, Bu, tadi menggunakan alat tradisional dibantu oleh manusia. Nah, ini ada perubahan, ada revolusi dari alat tradisional menjadi mesin pesawat yang lebih sederhana lagi, Bu. Misalnya, Bu, untuk mau membuat padi yang tadinya hanya gabah biasa, ini sudah ada alat traktornya, seperti itu, Bu. Ya. Oke, benar ya. Revolusi industri berkaitan dengan perubahan alat, ya, cara, perubahan metode, ya kan, perubahan teknologi seperti itu, ya. Jadi di sini bisa kalian lihat
revolusi industri itu ada dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0 ya. Kita lihat dulu. Soundnya dimatikan dulu. Oke. Revolusi industri 1.0 ya. Kita lihat di sini di tahun 1784. Di industri 1.0 ini, disinilah pertama kali ditemukan namanya mesin uap. Ya, pertama kali ditemukan mesin uap itu di industri 1.0 di tahun 1784. Ya, di sini ditemukan oleh James Watt. Ya, mesin uap ditemukan oleh James Watt, yang mana fasilitas yang ditemukan ini dianggap dan diharapkan bisa mempermudah ataupun mempercepat pekerjaan manusia pada zaman itu, gitu ya. Kemudian kita berevolusi kembali ke industri 2.0 ya di tahun 1870. Di sini ditandai dengan hadirnya teknik baru berupa mesin bermotor. Jadi sudah sudah muncul yang namanya mesin bermotor gitu ya, yang berbahan bakar bensin ataupun listrik ya. Kemudian berevolusi lagi ke industri 3.0 di tahun 1969. Di sini sudah mulai muncul yang namanya teknologi digital ya. Sudah mulai juga muncul ya penggunaan alat-alat elektronik ya, komputer gitu ya, elektronik dan lain-lainnya. Kemudian berevolusilah kita sampai ke industri 4.0 di masa sekarang ini ya. Di industri 4.0 ini lebih banyak ya, sudah mulai berubah ke arah cyber gitu ya, smart teknologi pintar yang diaplikasikan mungkin secara luas melalui internet ya, Internet of Things. Itulah revolusi industri yang terjadi pada masa dari mulai 1.0 sampai 4.0 ya. Kita masuk ke transformasi digital. Transformasi digital itu ditandai dengan adanya perkembangan jaringan yang luas, kemudian pergeseran cara komunikasi, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Kalau dulu kita berkomunikasi hanya menggunakan handphone genggam biasa, ya, tidak ada internet sama sekali. Kayak handphone Nokia zaman dulu yang ada ini apa, ular-ularnya itu ya kan? Siapa nih yang handphonenya mungkin awal-awal yang handphone apa itu ya, Nokia apa gitu saya lupa. Jadi hanya sekedar untuk mengangkat telepon, ya. Kemudian dengan adanya transformasi digital ini bergeser cara komunikasinya. Sekarang sudah bisa ada teknologi video call, ya kan? Sudah mulai ada aplikasi-aplikasi sosial media, ya kan? WhatsApp dan lain-lain, gitu. Itu akibat dari transformasi digital. Kemudian apalagi perubahan gaya hidup masyarakat. Kalau dulu kita mungkin minum kopi hanya di kedai kopi, warung kopi, ya kan? Seiring perkembangannya teknologi, ya digital, masa ke masa, sekarang gaya hidup masyarakat banyak yang berubah. Udah mulai nih kayaknya gengsinya besar, ya kan? Minumnya di Starbucks, ya kan? Di Excelso, gimana lagi? Di Dum Thai Tea, entah apalah itu ya kan. Nah, itu adalah perubahan gaya hidup masyarakat ya, akibat transformasi digital. Nah, menurut data Internet Worldstat ya 2020, ternyata Indonesia adalah negara pengguna internet terbanyak di Asia nomor 4 ya. Indonesia mengalami peningkatan penggunaan internet dan media sosial secara signifikan. Seperti yang saya bilang tadi, handphone kita dulu yang gamenya cuma ada Tetrisnya ya kan. Terus abis itu ada apa tuh yang snake ular-ular itu gitu kan. Sekarang di handphone bisa main Mobile Legend, apalagi bisa main Harvest Moon, bisa main Minecraft ya kan. Macam-macam sekarang ini. Bisa cari uang, Bu. Bisa cari uang lagi lewat handphone, gitu kan? Berarti kan perkembangannya itu sudah sangat luar biasa jauh, gitu ya. Oke.
Kemudian kita lihat nih perkembangan di Indonesia. Dari total populasi 200 jutaan manusia, ya, ternyata yang menggunakan mobile connection atau jaringan mobile itu ada 345 juta jiwa. Kenapa kok lebih banyak, Bu? Gitu ya. Ya iyalah, kadang satu manusia handphonenya 3, ya kan? Satu manusia handphonenya 1, satu tablet lagi, satu lagi apa lagi? Macam-macam gitu. Ya jelas ya, mobile connection tuh lebih banyak jadinya. Jaringan mobile lebih banyak. Kemudian internet users, ya, pengguna internet ternyata di Indonesia sekitar 200 jutaan jiwa. Jadi sudah hampir semua rakyat Indonesia itu paham dengan internet. Ya, mungkin oke lah di pelosok-pelosok yang jaringannya tidak ada gitu ya. Itu tidak ngerti menggunakan internet. Tapi orang bahkan maksudnya gini, orang yang daerah-daerah saja sudah mulai terbiasa dengan internet, ya kan? Saya yakin mungkin sebagian dari kalian ada yang mungkin dari Tapanuli, ada yang dari Nias, ada yang dari mana lagi, Sidempuan dan lain-lain, ya. Di sana saja sudah ada internet, gitu ya. Artinya apa? Memang saat ini Indonesia itu hampir semua orang sudah paham soal internet, ya, sudah menjadi pengguna internet, gitu ya. Kemudian ada juga active social media users. Penggunanya 170 juta jiwa. Jadi ada sekitar 170 juta orang yang aktif di media sosial. Saya yakin pun kalian semua nih yang masuk dalam kelas ini punya sosial media 2-3, ya kan? Instagram pasti punya. Apalagi Twitter mungkin masih punya, ya kan? Terus WhatsApp punya, Facebook pasti punya, gitu kan? Itu akibat dari perkembangan teknologi, ya. Kemudian kita lihat penggunaan device. Device ini ada alat, ya. Mobile phone sama smartphone ini paling banyak. 98% orang sudah rata-rata punya mobile phone dan juga smartphone, ya. Yang non smartphone artinya yang handphone apa ya, yang punya handphone tinut-tinut lah gitu ya, itu sekitar 16%. Yang non smartphone, ya. Kemudian laptop, ya, ataupun yang punya komputer ini juga banyak, masih banyak, ya, sekitar 74%. Tablet device 18% dan lain-lainnya. Bisa kalian lihat ya di layar bagaimana rata-rata kepemilikan dari device oleh orang Indonesia. Kemudian daily time spent on media. Berapa lama sih orang-orang Indonesia menghabiskan banyak waktunya di menggunakan media, ya kan? Kita lihat di sini pertama, ya, time spent using the internet all device. Ternyata orang Indonesia menggunakan internet itu sampai hampir 9 jam dalam satu hari, ya. Kayaknya lebih banyak kita main internet daripada tidur. Manusia mungkin tidur kita 6 jam, 7 jam gitu ya. Ini dalam satu hari 9 jam. Oke, bangun pagi bukannya bangun pagi aku terus mandi ya, tapi sekarang bangun pagi, bangun tidur, aku langsung update status. Sekarang kayak gitu manusia, ya kan? Kemudian time spent watching TV. Sekarang orang yang nonton TV cuma rata-rata sekitar 3 jam, ya. Udah jarang orang nonton TV. Mungkin di jam-jam kerja gitu kan, ya nonton TV. Tapi malam orang sudah capek kerja, akhirnya tidur seperti itu, atau sudah capek kerja lebih milih main internet gitu kan. Kemudian time spent using social media sekitar 3 jaman lebih rata-rata ya. Time spent reading press media baik online maupun koran itu sekitar 1,5 jam, karena memang sudah sangat jarang sekali gitu ya orang baca koran ataupun baca berita. Orang lebih suka sekarang maaf kata ya nonton baca Instagramnya Lambe Tura dengan segala macam beritanya ya kan, daripada baca berita Detikcom gitu kan, atau misalnya baca koran Tribun dan lain-lain ya. Kemudian time spent listening music itu sekitar 1,5 jaman ya, mendengarkan music secara stream. Kemudian ini time spent listening broadcast radio, sudah sangat jarang sekali orang mendengarkan radio, ya kan? Mungkin orang yang bawa mobil
sambil jalan dia masih bisa lah mendengarkan radio. Tapi kalau kayak kita lah ya sudah sangat jarang sekali gitu loh mendengarkan radio. Kemudian time spent listening podcast ya, orang masih sangat jarang sekali dengan mendengarkan podcast, lebih senang menonton podcastnya Deddy Corbuzier mungkin daripada mendengarkan podcast lewat Spotify dan lain-lain. Kemudian juga ada time spent playing video games ya, rata-rata orang main game itu cuma 1 jaman, kecuali laki-laki. Karena saya yakin kalau laki-laki main Mobile Legends lupa waktu gitu ya, nggak ada tuh satu jaman tuh nggak ada. 2 jam, 3 jam, 4 jam pasti gitu ya. Jadi ngaku aja lah gitu ya yang laki-laki di sini di kelas ini kalau main Mobile Legends pasti nggak bisa 1 jam ya. Jadi inilah rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu menggunakan media. Kemudian selanjutnya kita lihat ya social media platform. Penggunaan sosial media menurut survei Januari 2021 ternyata Facebook ya. Facebook masih menduduki peringkat pertama pengguna sosial media yang sering digunakan. Kemudian YouTube, WhatsApp, ya, FB Messenger, Instagram. Yang paling sedikit itu adalah Twitter dan Quora. Twitter sudah sangat kita tinggalkan ya. Zaman dulu kayaknya happening banget nih Twitter. Jam-jaman tahun 2013 kalau nggak salah ya. Tahun 2013, tahun 2010-an tuh Twitter happening gitu kan. Tapi kalau sekarang orang sudah mulai beralih ke Facebook, Instagram, gitu ya, dan lain-lain. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan. Atau lanjut? Sepertinya lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lihat apa itu bisnis ya. Bisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Jadi poin penting di sini adalah laba ya. Laba, keuntungan. Jadi sesuatu hal ya, organisasi ataupun pihak individu gitu ya yang mau menjualkan barang ataupun jasa kepada orang lain, dalam artian di sini adalah konsumen, untuk mendapatkan laba itu disebut bisnis ya. Kemudian kita lihat menurut para ahli, Hughes dan Kapoor mengatakan bahwasanya bisnis is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit the goods and service that satisfy society's needs. The general terms business refer to all such effort within a society or within an industry. Maksudnya adalah bisnis ini sudah diatur gitu ya oleh beberapa individual gitu ya untuk menjual barang demi keuntungan ya, menjual barang ataupun jasa demi keuntungan yang mana gunanya untuk memuaskan kebutuhan masyarakat ya. Jadi di sini poin pentingnya adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis itu untuk kepentingan masyarakat ataupun industri ya. Dilihat untuk kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan industri. Kemudian kita lihat menurut Glostedy dan Lowry mengatakan bahwasanya bisnis itu adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Jadi mereka jual barang, jual jasa, gitu ya, dalam hal untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas hidup mereka, gitu, supaya istilahnya merubah nasib, ibaratnya gitulah, gitu ya. Jadi dia berkecimpung di dunia perniagaan ini maksudnya jual beli, gitu ya, hal-hal niaga, berdagang, gitu ya, untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Lantas apa pula itu digital, gitu ya? Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off atau on,
atau bisa disebut dengan bilangan biner, ya, atau binary digit. Jadi kalau zaman-zaman dulu jam digital misalnya, jadi kayak digit angka, nah itu dulu bahasanya digital itu berasal dari situ, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan digitalisasi menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita, mempengaruhi cara kita bekerja, berbelanja, berpergian, dan mendidik serta mengelola dan hidup. Ya, kalau dulu kita bekerja nih misalnya ya, bekerja masuk kerja mungkin absennya dulu manual gitu kan, tapi akibat transformasi digital ini dan hadirnya era digitalisasi, kita kalau mengabsen kerja tinggal fingerprint gitu ya, nggak manual lagi tanda tangan apa segala macam gitu. Kemudian juga berbelanja kita mungkin belanja ke pajak tradisional ya, ataupun supermarket. Tapi sekarang dengan hadirnya GoMart atau GrabMart gitu kan, akhirnya kita bisa berbelanja dengan menggunakan aplikasi saja, atau dengan e-commerce kayak marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia, kita tinggal pesan belanja lewat aplikasi. Nah, itulah digitalisasi gitu ya. Kemudian berpergian. Kalau kita misalnya mau pesan tiket pesawat, tiket kereta api, kita harus datang ke loket langsung itu dulu. Tapi sekarang tinggal ada aplikasi Traveloka ya kan, pagi-pagi.com, aplikasi apalagi Trivago, tinggal pesan online udah bisa pergi, tinggal di print tiketnya ataupun cukup kita tunjukkan tiketnya lewat handphone kita. Ya. Sama halnya seperti mendidik, mengelola dan hidup. Itu semua sudah sangat menyentuh digitalisasi. Jadi semua serba digitalisasi gitu ya. Nah, jadi apa itu bisnis digital? Tinggal digabungkan aja sebenarnya apa itu bisnis dan apa itu digital gitu ya. Bisnis yang menggunakan teknologi sebagai keunggulan dalam operasi internal maupun eksternal. Jadi sebuah bisnis, sebuah usaha yang menggunakan teknologi sebagai keunggulan dalam operasi internal dan eksternal. Operasi internal eksternal ini maksudnya untuk kebutuhan internal mereka, entah itu misalnya penggunaan pembayaran segala macam itu untuk internal mereka. Kemudian eksternalnya misalnya untuk promosi dan lain-lain ya, yang sudah terdigitalisasi. Nah, di era ini pertanyaannya lagi itu tidak pertanyaan yang sering ditanyakan tuh bukannya apa sih bisnismu, what is your business gitu ya. Tapi sekarang orang lebih bertanya how is your digital business model? Gimana sih bisnis digitalmu? Model bisnis digitalmu yang kayak mana gitu kan? Nah, kita lihat digital business model digital bisnis ini ada beberapa. Pertama ada open markets ya. Open markets ini adalah transaksi digital terbuka untuk semua orang secara langsung dalam bentuk peer to peer. Jadi contohnya kayak eBay gitu ya, GoPay gitu. Jadi kayak transaksi digital gitu. Kemudian aggregation. Aggregation ini adalah perusahaan e-tailer yang mengumpulkan beberapa produsen serta menawarkan produknya kepada pelanggan gitu ya. Jadi kayak Lazada, Zalora. Jadi ada produsen yang menawarkan ke pelanggan. Kemudian portal. Kalau portal ini dia menawarkan jasa dan pencarian konten, berita, email, dan chat. Contohnya kayak yahoo.com, google.com gitu. Terus juga ada content provider. Content provider ini lebih kepada penyedia informasi, kayak surat kabar online gitu ya, ataupun majalah online. Contohnya kayak detik.com, viva.co.id. Kemudian ada juga model bisnis broker elektronik. Itu adalah perantara elektronik untuk melakukan transaksi. Jadi kayak agoda.com. Jadi kita pakai agoda.com hanya sebagai perantara untuk pesan hotel, misalnya kayak gitu. Terus ada juga e-trading.com. Terus selanjutnya adalah service provider. Service provider ini lebih kepada jasa online, penjualan jasa lewat online. Contohnya kayak lowinfo.com, ini kayak menjual jasa biro hukum gitu ya, xdrive.com dan lain-lain. Oke.
Nah, kata Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Ya, kalau bisnismu tidak menggunakan jaringan internet, ya, maka bisnismu cepat atau lambat akan gulung tikar. Maksudnya gimana? Bisa jelaskan? Coba. Katanya kalau misalnya bisnis kita nggak pakai internet, lama-lama kita bangkrut. Lebih simpelnya mungkin seperti ini, Bu. Kalau kita nggak mengikuti zaman yang semakin berkembang ini, bisnis kita nggak akan maju. Kayak sekarang kan, tadi udah kita bahas, lebih banyak dari kita menggunakan handphone ataupun media sosial. Nah, maka dari itu kan bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya dari berbisnis digital ini kita bisa menghasilkan uang gitu loh. Biar nggak ketinggalan zaman gitu sih intinya. Ya, artinya memang mau nggak mau harus masuk ke ranah digital gitu, ya kan? Apalagi pandemi seperti ini, ya. Pandemi seperti ini memaksa orang untuk serba digital, ya. Supaya tidak tatap muka, ya kan, tidak bertemu secara langsung dan lain-lain. Walaupun memang sebelum pandemi sudah ada gitu ya, sudah mulai proses digital, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya beralih, ya, perusahaan-perusahaan yang beralih awalnya dari apa namanya, dari hanya sekedar tradisional, kemudian bisa masuk ke dunia digital, gitu. Ada, saya pernah bukan baca, saya pernah ngeliat gitu ya, cuman mungkin di Medan belum ada. Indomaret aja, ya, Indomaret aja sekarang sudah mulai. Dulu kan nggak ada tuh yang kayak aplikasi Alfamart, aplikasi Indomaret tuh belum ada sebenarnya. Tapi semenjak mulai pandemi itu sudah mulai dipakai gitu ya, dipakai oleh orang-orang gitu. Kemudian kayak aplikasi Carrefour kayaknya kalau nggak salah ada juga tuh Transmart aplikasinya. Jadi bisa belanja lewat aplikasi. Tuh. Akhirnya apa? Pandemi ini memaksa orang untuk beralih ke digital. Karena kalau nggak beralih ke digital, gimana dia mau berbisnis? Gimana dia mau menghasilkan laba? Ya kan? Karena tujuan bisnis itu adalah laba. Tujuan bisnis itu adalah profit. Gitu. Jadi artinya memang pemilik usaha, pemilik bisnis harus memutar otak ya agar usahanya itu bisa masuk ke ranah digital ya, agar bisa bertransformasi ke dunia digital gitu ya, mau nggak mau gitu. Tapi bukan berarti semua ini ya, semua bisnis ya, bisnis kecil, usaha kecil pun masih bisa sih bertahan tanpa katakan tanpa internet gitu. Misalnya nih penjual aqua pinggir jalan gitu, dia tuh masih bisa tetap hidup sebenarnya. Karena apa? Pangsa pasarnya itu adalah mungkin super truk ya kan, atau mungkin ojek Gojek apa segala macam yang memang pada saat itu membutuhkan air, minum segala macam. Kan orang ada pangsa pasarnya itu sendiri ya. Jadi ketika misalnya bisnis kalian ada memang target marketnya, ada memang konsumen yang loyal ya, itu di pelajaran saya lupa mata kuliah manajemen pemasaran atau e-commerce saya lupa, tentang loyalitas konsumen. Bagaimana konsumen itu ketika loyal terhadap suatu produk ya, nggak peduli dengan segala macam promosi, dia akan tetap beli produk tersebut. Nah, itu pengecualian untuk beberapa produk-produk seperti itu, ya. Oke. Nah, terakhir, menurut kalian nih, ya di era sekarang ini, kira-kira bisnis digital apa sih yang menguntungkan? Coba. Aggregation sih, Bu. Contohnya? Kayak Shopee kan, Lazada, Zalora itu berkembang pesat sih Bu sekarang. Apalagi Shopee kan, di mana-mana iklannya udah ada. Ya, jadi mau jual apapun kalau kita pakai perantaranya marketplace, ya kan? Ya mudah-mudahan laku. Tergantung orang kebutuhannya sekarang apa, gitu. Ya kan? Kalau memang dia fashion, karena
balik lagi masing-masing orang itu punya target ataupun marketnya sendiri, ya. Masing-masing perusahaan itu atau bisnis itu punya kecenderungan konsumennya masing-masing, gitu. Jadi kalau misalnya dia memang menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, gitu kan, ya beruntunglah dia, gitu kan, bisa gitu, paling tidak meminimalisir keadaan pandemi seperti ini, gitu. Misalnya apalagi makanan, ya, bisnis makanan, orang nggak mungkin nggak makan di dunia ini. Ya, selama makanan kita mungkin enak, promosi kita bagus, ya, balik lagi bisnis digital itu harus diperkuat, harus dikuatkan di promosinya. Nanti kita akan belajar soal digital marketing, ya. Kita akan juga belajar soal social media, bagaimana mempromosikan bisnis digital kita, karena balik lagi kalau yang namanya digital pasti promosinya lewat internet, social media, ya kan? Nah, itu akan kita pelajari nanti dalam 1 semester ini. Banyak sebenarnya bisnis yang menguntungkan sekarang ini, ya. Apalagi kalau dipikir-pikir. Coba berikan pendapat yang lain. Kalau selama pandemi gini, Bu, kalau selama pandemi gini, Bu, banyak yang marketplace itu meningkat penjualannya. Kalau dari kuliner bisa di Grab, Gojek, itu sudah pasti, Bu, lumayan tuh ya, karena kan orang mager gitu ya, Bu, keluar. Kemudian, Bu, kalau untuk Facebook aja sudah meluncurkan alat tempat transaksi juga, marketplace gitu. Cuman bedanya dia kalau di marketplace Facebook itu dia sistemnya masih manual, COD kita, nggak kayak Shopee. Dan kemudian kalau untuk transaksi kayak e-pay itu pun meningkat juga, Bu, saya rasa, dari mulai Dana, OVO, Link Aja, dan bahkan untuk transaksi atau pengiriman duit beda bank itu tidak kena biaya admin sebanyak 6.500. Jadi lebih sangat efisien dan lebih efektif gitu. Nah, itu maksud saya. Ide-ide bisnis seperti itu yang sebenarnya nggak terpikirkan sama kita, ya, gitu kan. Kayak yang tadi kamu bilang, transfer ke bank lain tapi nggak kena biaya administrasi menggunakan aplikasi, kalau nggak salah ada aplikasi Flip, ya, aplikasi Flip, saya lupa ada satu lagi aplikasi tuh. Jadi berarti kan ide bisnis dia bagus, cemerlang, yang memang sekarang ini sangat dibutuhkan orang. Nah, itu maksud saya nanti di output dari mata kuliah ini. Jadi kalian membentuk kelompok, ya, kalian diskusikan bersama. Kira-kira sekarang ini orang butuhnya apa, ya kan? Misalnya butuh apa ya? Katakanlah walaupun ini sudah ada, ya, misalnya nih contoh aja. Katakanlah misalnya orang sekarang ini karena malas keluar, ya kan? Malas keluar, ada jasa mungkin jasa laundry online misalnya kayak gitu, ya kan? Karena orang malas keluar sekarang ini dan lain-lain. Mungkin itu bisa terpikirkan sama kalian. Artinya apa? Coba nanti mulai dari sekarang, ya, sudah mulai dicari-cari. Pertama riset dulu nih, kebutuhan manusia sekarang ini apa. Sebenarnya kalau balik lagi ke diri sendiri, misalnya aku kayaknya, kenapa orang nggak pernah buat ini, ya? Oke, aku buat deh kayak gitu. Ya, jadi coba pikirkan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini, dimulai dari diri sendiri. Nanti mungkin bisa kalian bentuk ide bisnis digital tersebut diaplikasikan untuk UAS nanti, ya. Jadi silakan nanti dimulai dari sekarang dipikirkan untuk ide bisnis, ya. Artinya jangan bisnis yang udah bisnis makanan, bisnis ini, bisnis itu, kayaknya udah biasa banget, ya. Tadi saya sudah kasih contoh itu yang dikatakan teman kalian juga yang sudah diaplikasikan sekarang ini, orang males gitu, ya, mentransfer uang pakai
ada biaya adminnya. Akhirnya dia menciptakan bisnis digital berupa aplikasi yang istilahnya supaya tidak kena biaya admin. Nah, itu kan sebuah inovasi yang bagus, gitu kan? Jadi coba mulai dipikirkan ya, apa nanti bisnis digital yang mau kalian buat. Oke? Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Oke, saya mengingatkan pastikan kan ini ya. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah subscribe yang channel yang saya kirimkan di deskripsi WA. Cuman itu kemarin error. Jadi saya ganti ke channel yang Ica Febrina. Jadi nanti untuk video bahan ajar, video materi perkuliahan itu akan saya uploadnya di YouTube itu. Ya, jadi pastikan di subscribe ya, dilihat nanti ditonton video bahan ajarnya di situ. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini banyak sekali nih yang kalau nggak salah kita dulu mata kuliah wirausaha koperasi ya? Enggak, Bu. Oh, enggak. Sistem informasi manajemen, Bu. Semester 6. Oh, oke. Om, semester 6 kemarin? Kalau sama saya di semester 3 pernah jumpa juga, Bu. Mata kuliah? Manajemen pemasaran. Oh, oke. Iya, makanya saya lihat kayaknya ada beberapa nama yang nggak asing. Berarti campuran ya, campuran beberapa orang ya. Nah, beberapa kelas. Oke. Oke, baik. Untuk absensi, silakan hidupkan kameranya karena akan saya capture. Apakah sudah semua? Ini M. Fauzi, kok serem banget itu gambarnya, Fauzi. Saya mau ketawa, takut dosa gitu. Iya, kameranya, Bu. Error. Oke. Ini sekitar ada 32 orang ya. Oke. Kita akan capture, kita foto ya. Semua senyum, 3, 2, 1. Oke, sudah. Tunggu sebentar. Kita nggak usah perkenalan lagi lah ya. Kan maksudnya saya udah kenal juga sama beberapa orang di sini. Udah nggak asing lagi. Mungkin ada yang baru pertama kali juga diajar oleh saya. Mungkin bisa tanya sama temennya gimana Bu Ica kalau mengajar atau gimana Bu Ica kalau ngasih nilai, ya kan? Karena sampai sekarang belum ada mahasiswa yang ngeluh dapat D kok sama saya. Paling baik lah, Bu, pokoknya. Oke. Oh iya, Juswa. Saya ingat Juswa. Saya ingat Juswa, Fauzi, Devi, Ananda, Anjas ya. Anjas saya ingat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Siapa lagi nih? Ain saya ingat, Dame juga. Dame. Ya, oke, baiklah. Oke, sudah jam hampir setengah 9 ya. Mungkin pada mau istirahat juga. Sudah sama-sama capek bekerja ya kan. Ada kelas lagi habis ini? Ada, Bu. Ya. Ada? Ada. Ada yang ada yang enggak. Oke, bagi yang ada saya ucapkan selamat berjuang ya. Sampai jam 10 soalnya ya kan. Kecuali ya udah oke lah. Saya soalnya nge-record takut tit gitu. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kalau mau nonton pengulangan materi pada
malam hari ini kalian nonton aja di YouTube karena abis ini saya upload ke YouTube ya. Jadi silakan kalian untuk pengulangan materi silakan tonton di YouTube itu. Terima kasih kehadirannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam.